Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau TKW, Tenaga Kerja Wanita, yang sekarang lebih dikenal PMI, Pekerja Migran Indonesia, terutama yang ada di Malaysia. Masih banyak pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia tidak memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah unprosedural. Persoalannya adalah ketika negara Malaysia mengadakan operasi terkait dengan pati, ya, pekerja asing yang ada di Malaysia, saya ngeri-ngeri sedap. Ada seorang pekerja migran yang dikejar-kejar, ada yang tertangkap kemudian diikat, kemudian diproses hukum dan lain-lain. Saya pernah menyarankan kepada para PMI ilegal yang ada di Malaysia, setelah ada kesempatan untuk pemerintah kerajaan Malaysia mengadakan repatriasi, sebaiknya Anda mematuhi hal tersebut agar Anda tidak tersiksa, tidak merasa ketakutan dan was-was. Saya ada beberapa video, ya, cuplikan-cuplikan terkait dengan kondisi yang ada di Malaysia. Saya akan tayangkan untuk Anda berikut ini. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan, ya, di Borgol, ya. Kemudian di berbagai tempat juga dilakukan razia dari pihak immigration di Malaysia. Dua dalam kebun, satu Ini dalam semak ni lagi. sungguh, ya, Abang jalan lurus ya, jalan lurus ya. menyayat. Berarti Sebelah kanan, tu bang, kepala dia tu. sebenarnya sudah Mai. ada kesempatan untuk melakukan repatriasi agar mereka bisa dipulangkan dengan cara baik-baik, ya. Ya, namun faktanya seperti ini, ya. Ini, ya, ngeri. Serbuan polis di Raja Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja ke sebuah kilang memproses barangan kita semula di Perak semalam menyebabkan pekerja warga asing di kilang tersebut bertempiaran lari dalam usaha meloloskan diri. Dalam operasi itu, 3 warga asing telah melompat pagazing kilang dan lari ke dalam kawasan berluka berhampiran, namun tindakan tersebut dapat digagalkan oleh anggota polis sebelum diberkas. Difahamkan pihak PDRM telah melakukan kerja risikan dan intipan hampir sebulan sebelum melakukan serbuan dalam operasi pintas mega Etisom bersama JTK Perak. Dalam operasi itu juga pihak polis berjaya menyelamatkan seorang remaja Myanmar di bawah umur, manakala hasil pemeriksaan polis ke atas majikan dan pekerja warga asing tersebut mendapati terdapat beberapa kesalahan dan pelanggaran undang-undang telah dilakukan. Sementara itu, pengarah JTK Perak Muhammad Fauzi Abdul Ghani berkata, dalam operasi yang dijalankan pihaknya lebih menjurus kepada kesalahan di bawah Undang-Undang Pemburuan, iaitu di bawah Akta Kerja 1955 dan Akta 446. Selain itu, majikan turut dikesan melakukan beberapa kesalahan lain seperti pemotongan gaji tidak sah, membuat bayaran gaji secara tunai dan bekerja melebihi 45 jam seminggu. Sedih, ya, sedih. Ada juga cleaning service, toko, ya kan, bangunan, banyak yang lain. Miris ya melihatnya, ya, teman-teman. Ya, mungkin, ya, bagi teman-teman yang lain, ya, silahkan dipatuhi, ya, aturan negara lain, ya. Karena jujur saja itu merantau di negara lain harus patuh kepada
negara di mana ditempati untuk bekerja. Karena kalau tidak, ya begini inilah akibatnya ya. Dan saya harapkan juga pemerintah Indonesia juga melihat kondisi real ini ya. Kasihan ya. Mereka ke Malaysia itu untuk bekerja ya. Karena di Indonesia juga sedang sulit gitu loh. Dan mereka kerja apa saja, yang penting dapat uang. Yang penting mereka bekerja. Ya jujur saja ya, saya sedikit sedih ya melihat kondisi dari para teman-teman PMI ya, terutama yang ada di Malaysia. Memang itu negara tetangga, tapi aturan kan berbeda ya kan. Ya saya hanya menyarankan aja kepada teman-teman untuk mengikuti peraturan dan pindah ke Indonesia terlebih dahulu, kemudian baru berangkat lagi. Iris. Ya, itulah kondisinya teman-teman yang para PMI yang ada di Malaysia ya. Bukan hanya juga dari Indonesia saja, ada juga dari Bangladesh, dari Pakistan, dari berbagai negara yang masuk ke Malaysia. Mereka masuk dengan unprocedural, sehingga pemerintah di Malaysia melakukan razia atau operasi terkait dengan PATI, pekerja asing ya yang tidak memiliki dokumen ya. Ini adalah hari-hari di mana Malaysia terus akan mengadakan operasi sampai pada bulan Desember nanti. Ya, semoga saja warga negara Indonesia yang ada di sana bisa mengikuti aturan ini. Dan pemerintah juga bisa memberikan support ya terhadap warganya yang sedang dalam kondisi kesulitan. Ini sekedar informasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.